Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Awalan, naskurullah azza wa jalla allazi qad a'tana ni'aman kathiratan hatta nastati an na'mal amalan yawmiyah walau kana askunu fil madrasah wa antum taskununa fi buyutikum. Assalatu wassalam ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalana minadh dhulumat ila nur, yakni dinul Islam. Ayuhat talabah, kaifa halukum? Tab'an insyaallah antum bi khair, taskununa fi buyutikum wa ta'maluna fi buyutikum. How is your life? Of course, you are happy, staying at home, doing activity with your family, with your parents. And now we meet this video to say hello. Alhamdulillah, I'm happy with my family, with my wife, with my children in the dormitory. Anak-anakku, santri Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah, meskipun dalam masa pandemi seperti ini, kita masih bisa bertemu, berjumpa, meskipun melalui video ini. Pada kesempatan kali ini, Ustaz akan menyapa dari kalian semuanya, untuk mengawali tahun ajaran 2020-2021. Pada pertemuan atau pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan memperkenalkan kembali untuk musyrif pamong yang tinggal di asrama Abu Bakar As-Siddiq. Karena insyaallah ketika nanti pandemi sudah usai, anak-anak akan kembali ke asrama, tinggal di asrama Abu Bakar As-Siddiq atau yang kita sering menyebut dengan di asrama 1. Insyaallah kita akan tinggal bersama-sama kembali. Yang pertama tentunya anak-anak masih kenal, masih ingat. You know my name, you know my family, you know my children, you know my son. Alhamdulillah, nama saya masih belum berubah, Solikin. Kemudian asal saya dari Magelang. Istri saya Kurnia Safitri, kebetulan berasal dari Majene, Sulawesi Barat. Kemudian anak pertama saya sering dipanggil dengan Messi, atau nama panjangnya adalah Muhammad El-Hijri Sabilul Ihsan. Sedangkan anak yang kedua sering dipanggil dengan sebutan Neymar, atau nama panjangnya adalah Nasru Yasir Miftahul Rizki. Alhamdulillah, kami sudah tinggal di asrama dan kami menunggu anak-anak sekalian untuk bisa kembali dan bisa bermain bersama. Kemudian kebetulan di tahun ajaran yang akan datang, selain menjadi pamong, saya juga mendapatkan amanah untuk menjadi wali kelas 2H
Ya, insyaallah anak-anak Duha nanti akan bersama-sama untuk ya didampingi dalam belajar nantinya. Selanjutnya untuk musyrif kelas 2F. Nah, musyrif kelas 2F masih sama dengan tahun lalu, yaitu Ustadz Ismail. Ya, nama lengkapnya Muhammad Ismail Marzuq. Sering dipanggil dengan Ustadz Ismail. Ustadz Ismail berasal dari Brebes. Kebetulan saat ini masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Sudah semester 7. Kemudian di kelas 2G, ya, musyrifnya adalah Ustadz Abian Daufa, ya, sama dengan tahun lalu. Kemudian Ustadz Abian berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Saat ini masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ngambil di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusannya adalah di Ilmu Komunikasi. Semester 6. Kemudian untuk kelas 2H, ya, kelas 2H ini mungkin baru buat anak-anak sekalian. Di kelas 2H musyrifnya adalah Ustadz Ahmad Mufti Rahastyo, atau sering dipanggil dengan Ustadz Mufti. Asalnya dari Magelang, tepatnya di Muntilan. Saat ini juga masih kuliah di UMY, kemudian di jurusan Bahasa Inggris semester 3. Kemudian di kelas 3F, ya, 3F musyrifnya adalah Ustadz Azam Al-Dhamah, atau yang sering disebut dengan atau dipanggil dengan Ustadz Azam, berasal dari Kediri, Jawa Timur. Saat ini kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, di jurusan Pendidikan Agama Islam. Saat ini sudah kuliah di semester 4. Kemudian untuk kelas 3G kebetulan masih kosong, sabar menunggu, insya Allah nanti akan kita perkenalkan di kemudian hari. Kemudian untuk 3H, ya, musyrifnya adalah Ustadz Abian Aminus Sidaki, ya, berasal dari Tegal. Kemudian saat ini Ustadz Arham sedang kuliah di UPN, ya, UPN Yogyakarta, ngambil jurusan Teknik Lingkungan. Saat ini semester 6. Ya. Itu adalah musyrif dan pamong di asrama 1 yang insyaallah akan mendampingi anak-anak sekalian dalam kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran 2020 sampai 2021 nanti. Semoga kita bisa bekerja sama lebih baik lagi sehingga di tahun pelajaran 2021 kita bisa memperbaiki kerjasama kita, ya. Even though you are staying at home, I hope you still practice your English because you are multilingual student. Yeah? Practice your English with your friends, chatting in English, video call with your friends in English or in Arabic. Walau kana qalilan takallam bil lughah al-arabiyyah awil injiliziyah. La tatakallam bil lughah al-jawawiyyah. Ya, wala tatakallam bil lughah wal wataniyah. Walakin bil lughah al-arabiyyah awil injiliziyah. Speaking English or Arabic. Ya. Dan ini adalah kenangan kita selama tahun lalu, ya. Masih ada beberapa foto. Ya, ini adalah musyrif-musyrif yang mendampingi di tahun pelajaran lalu. Ya, ada beberapa yang harus mendapatkan amanah di kelas yang lainnya. Ya, ini juga, ya, kenangannya. Semoga ini bisa memberikan, ya, sedikit kenangan kesan kepada kalian semuanya. Kemudian, ya, mereka lah yang akan mendampingi anak-anak sekalian. Ya, oke, students.
pada kesempatan kali ini selain memperkenalkan Musyrif dan Pamong, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada anak sekalian, ya, agar meskipun kita tidak tinggal di tempat yang sama, meskipun kita berada di tempat yang berbeda, kita tetap harus tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya, tentunya adalah terkait dengan belajar. Jangan sampai anak-anak yang saat ini tinggal di rumah justru malah lebih asik dengan gadgetnya. Justru saat ini gunakan alat komunikasi untuk belajar. Ya, tolong belajar. Kalian punya waktu 24 jam. Sudah tinggal di asrama, kalian paling tidak punya polanya. Sebelum subuh bangun, ya, kemudian melaksanakan sholat subuh, setelah itu mengaji, bersih diri, belajar. Ya, karena nantinya kalian mulai tanggal 13 sudah akan belajar online, mulai jam 7 sampai jam setengah 12. Pastikan kalian nanti mengikuti kegiatan itu. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai tidak mengikuti, karena ada presensinya. Ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Ada materi-materi yang harus kalian baca. Karena meskipun kalian tinggal di rumah, tetapi proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa. Ya. Kalian di rumah bukan untuk liburan, tapi kalian di rumah untuk saat ini untuk betul-betul belajar. Ya. Dan bukan hanya belajar untuk di pelajaran madrasah saja. Kegiatan kepesantrenan pun juga harus kalian utamakan. Membaca Al-Qur'annya, hafalannya harus kalian utamakan. Jangan sampai nanti kegiatan kalian hanya mengutamakan kegiatan pembelajaran di madrasah, sedangkan kegiatan yang di pesantren kalian terlena di situ. Jangan sampai, karena di situ akan berpengaruh. Ya, ingat, di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta bukan hanya nilai akademik saja yang menentukan kalian untuk naik kelas, tetapi kegiatan di pesantrenan pun juga akan menentukan kenaikan kelas kalian. Kemudian pesan yang kedua adalah terkait dengan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Tentunya kalian siswa Madrasah Muallimin, pesan yang kedua ini adalah bukan hal yang berat, ya, tetapi di sini saya tetap mengingatkan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah ya shalah. Amalan yang akan dihisab pertama kali nantinya adalah sholat. Maka sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Ya, kalau bisa laksanakan dengan sholat berjamaah. Ketika di masjidnya masih belum laksanakan berjamaah, laksanakan di rumah dan kamulah yang menjadi imamnya. Ya, ajak saudara kalian, ajak orang tua kalian untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan jangan lupa dengan sholat sunnahnya. Yang sudah terbiasa dengan sholat duha, lanjutkan sholat duhanya. Kita membiasakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ya, biasakan untuk melaksanakan tersebut. Kemudian sholat malamnya jangan dilupakan, ya, jangan ditinggalkan, lanjutkan, dan itu jadikanlah menjadi kebiasaan bagi kalian semuanya. Kemudian pesan yang ketiga adalah terkait dengan mengaji dan menghafal Al-Quran. Tadi sudah sempat saya singgung ketika membahas tentang pesan yang pertama. Iqra'ul Qur'ana, ya, fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an, karena bacaan Al-Qur'an itu nantinya akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Ya. Sudah sering disampaikan bahwa barang siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf saja, 10 pahalanya, 10 kebaikan. Ya, maka biasakan untuk membaca Al-Qur'an, terutama setelah sholat 5 waktu. Ya. Jadi baca Al-Quran. Selain itu juga menghafalkannya. Ingat, ada target-target yang harus kalian capai selama tahun pelajaran 2020-2021 ini. Maka jangan sampai kalian tidak mencapai targetnya. Ya, kelas 2 nanti targetnya ada. Ya, karena target tahun ini adalah
hafalannya juz 30, juz 1 dan juz 2. Ya, maka kalian harus menghafalkan itu. Gak bisa kalian mengatakan, Ustadz, saya maunya juz 29. Boleh menghafalkan juz 29, tetapi kewajiban utamanya harus tetap kalian lanjutkan. Kalian utamakan di situ. Ya, maka mengaji dan menghafalkan harus terus kalian biasakan. Ketika harus setoran, maka kalian pun harus setoran kepada musyrif kalian. Ya, kami akan selalu mengevaluasi bersama dengan teman-teman musyrif siapa dalam satu pekan itu yang ternyata tidak rajin melaporkan terkait dengan kegiatan kepesantrenan, baik sholat, mengaji maupun hafalan. Nanti akan kita evaluasi. Kita akan berkomunikasi. Kita sudah punya grup grup santri. Kita pertama akan menyampaikan, mengingatkan melalui grup tersebut. Ketika melalui grup tersebut ternyata masih belum ada perubahan, tentunya kami akan berkomunikasi dengan orang tua, mengkonfirmasi ada apa, ada kendala apa kok sampai kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Kemudian pesan yang keempat adalah membiasakan hidup bersih dan sehat. Saat ini kita tinggal di rumah dikarenakan masa pandemi, ya, maka kita harus membiasakan hidup bersih dan sehat. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari pada iman. Ya. Kita harus membiasakan hidup bersih ini, ya. Jangan sampai terlena. Ya. Biasakan jaga, kalau bisa jaga wudu kalian setiap saat. Ketika sudah batal wudu. Ketika sudah batal wudu, sehingga diri kita selalu berada dalam keadaan bersih dan suci. Ya. Jangan sampai malah terlena, apalagi kalian yang sering main gadget itu, ya, banyak kumannya, maka biasakan cuci tangan sebelum makan dan ketika beraktivitas pun juga biasakan untuk mencuci tangan. Tadi yang pertama ada dengan wudu tadi, dengan wudu insya Allah itu akan sangat menjaga kebersihan kita. Dan jangan lupa mandi, ya, mandi pagi-pagi itu mandi, ya, bangun tidur, wudu. Kemudian sebelum beraktivitas pagi itu mandi. Syukur membiasakan mandi sebelum subuh. Sehingga ketika mau melaksanakan sholat subuh itu sudah segar, bugar. Sehingga menjalani aktivitas pada hari itu bersemangat. Dan begitu juga dengan sore. Ya, ketika sudah beraktivitas seharian, jangan lupa sore juga mandi. Sehingga sebelum istirahat itu badannya juga bersih. Istirahatnya bisa tenang. Kemudian pesan yang kelima adalah bijak dalam bermedsos dan menggunakan gadget. Ya, boleh menggunakan gadget. Memang saat ini kalian perlu dan membutuhkan itu, terutama untuk belajar. Ya, tapi harus bijak dalam menggunakannya. Ketika kalian menuliskan pesan, tuliskanlah pesan-pesan yang baik. Saya sering mengingatkan dalam grup, ya, berkata yang baik. Ketika menggunakan stiker, gunakan stiker yang baik. Jangan asal menggunakan stiker dimanapun. Ya. Dan gunakanlah kata-kata yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka berbicara, berkata-katalah yang baik atau diam. Ya. Jadi ketika di WhatsApp nggak bisa menggunakan kata-kata yang baik, ya sudah nggak usah komen. Ya, hanya gunakan kata-kata yang baik. Begitu juga dengan stiker. Ya, kalau stikernya bukan kata-kata yang baik, nggak usah digunakan. Cukup gunakan kata-kata yang baik. Harus sebijaksana mungkin. Jangan mentang-mentang menggunakan gadget, akhirnya kalian menggunakannya seenaknya. Terlebih batasi bermain games. Karena game itu adalah candu. Kalau kalian selama di rumah tidak bisa membatasi itu, nanti kalian ketika masa pandemi selesai harus kembali ke asrama. Kamu nanti akan ada masalah dalam diri kamu ketika kembali ke asrama. Karena apa? Kamu akan terus merasa butuh dengan gadget. Sehingga kamu di asrama nanti membuat kamu tidak nyaman. Karena apa? Kamu butuh gadget. Begitu. Kemudian pesan yang terakhir adalah, ini yang paling utama. Ustadz menaruh di paling terakhir karena ini menjadi pesan yang utama buat kalian semuanya.
yaitu berbakti kepada orang tua dan membantu pekerjaan rumah. Kalian di rumah, bukan di kos-kosan, bukan di kontrakan, bukan di asrama, tetapi di rumah bersama dengan kedua orang tua kalian, atau paling tidak dengan keluarga kalian. Maka jangan pernah menolak ketika orang tua meminta kalian pertolongan, bantuan. Ya, kita mengatakan kepada orang tua aja tidak boleh. Maka ketika orang tua kita minta tolong, bantu. Syukur. Sebelum orang tua itu meminta pertolongan, meminta bantuan, kalian sudah melaksanakan terlebih dahulu. Seperti nyapu rumah, cuci piring, cuci pakaian, itu kalian laksanakan. Ya, jangan malah mentang-mentang di rumah, kalian masih seperti bos mandor, tidur sepuasnya, bangun harus dibangunkan, tidak pernah nyapu, kamarnya nggak mau membereskan. Bereskan sendiri. Kamu harus bertanggung jawab dengan diri kamu sendiri. Ya, bantu orang tua kalian untuk meringankan beban mereka. Saat ini, dulu ketika kalian tinggal di asrama, paling tidak mungkin kalian tidak begitu mengerti seperti apa sih jerih payah orang tua kalian dalam mencari rezeki, mencari nafkah, atau aktivitas orang tua kalian dari pagi sampai sore. Saat ini kalian sudah mengerti dan memahami seperti apa orang tua kalian ketika di rumah. Ya, maka bantulah mereka, ringankanlah bebannya. Ya, karena berbakti kepada orang tua itu adalah utama bagi kita. Ya, maka berbakti kepada orang tua dengan cara meringankan beban-bebannya. Jangan malah kalian di rumah menambah masalah. Bangun pagi harus dibangunkan. Ya, sholat harus disuruh-suruh, berhenti main game masih disuruh-suruh. Berarti kalau kamu melakukan hal itu, justru kamu memberikan beban kepada orang tua kamu. Ya, ringankan mereka. Dengan cara apa paling tidak? 1, bangun subuh tanpa dibangunkan. 2, melaksanakan sholat 5 waktu tanpa disuruh-suruh, tanpa dipaksa-paksa. Penuh kesadaran. Mengaji, menghafalkan, belajar, dilaksanakan tanpa kesadaran. Jangan dipaksa-paksa. Ya. Kemudian membersihkan pakaian semuanya sendiri. Jangan sampai orang tua yang membersihkan. Ya. Jadi itu, jangan kamu di rumah menjadi beban untuk orang tua kamu. Tetapi ringankanlah beban kedua orang tua kamu. Ya. InsyaAllah kalian ketika bisa meringankan beban orang tua kalian akan merasa sangat nyaman ketika kalian berada di rumah. Sehingga ketika kalian nanti kembali ke asrama, orang tua kalian akan merasa rindu dengan kalian. Dengan keberadaan kalian di rumah itu sangat diharapkan. Karena apa? Kalian di rumah meringankan beban mereka. Ya, itu adalah 6 pesan yang saya sampaikan kepada kalian. Saya ulang, yang pertama adalah terkait dengan belajar, yang kedua sholat 5 waktu dan sholat sunnah, yang ketiga mengaji dan menghafalkan Al-Quran, yang keempat membiasakan hidup bersih dan sehat, yang kelima bijak dalam bermedsos dan menggunakan gadget, dan yang terakhir adalah berbakti kepada orang tua dan membantu pekerjaan rumah. Dan untuk mengakhiri sapaan pada hari ini, ada beberapa pesan. Saya mengambil kalimat-kalimat bijak. Yang pertama adalah educating the mind without educating the heart is no education at all. Ya. Jadi pendidikan, kita mendidik atau pendidikan yang ada dalam pikiran kita, tapi tanpa ada pendidikan di dalam hati, maka itu seperti tidak ada pendidikan sama sekali. Ya. Itu kata-katanya Aristoteles. Ya, jadi harus. Kemudian yang kedua, ya, karena kita tinggal di asrama Abu Bakar As-Siddiq, maka saya juga mengambil pesan dari pesannya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, yang mengatakan, jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hati itu kosong. Nah, kalian pasti di rumah akan sering mendapatkan nasihat-nasihat kepada orang tua. Kalau kamu sudah mendapatkan nasihat kok ternyata tidak ada perubahan dalam diri kamu, maka hati kamu itu kosong. Bagaimana mengisinya? Baca Al-Quran.
baca Al-Quran. Dan yang terakhir, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan atau kemarahan Allah itu berada dalam kemarahan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi tolong berbakti pada orang tua, sayangi mereka, dan buat mereka bahagia. Itu adalah pesan dari Ustadz. Ya, ingat, semoga masa pandemi ini bisa segera usai, kita bisa segera ketemu, kita bisa bermain bersama, tinggal bersama di asrama. Of course, we practice our language. Ya. Banyak hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kami rindu kalian semuanya. Kami menunggu kedatangan kalian semuanya. Semoga kalian nantinya datang ke asrama dalam keadaan sehat walafiat. Kalian bisa datang bersama-sama ke asrama dan kita bisa beraktivitas bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.